Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 2. Di sini, kami akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan kognitif siswa. Sebelum itu, yuk kenalan dulu. Anggota kelompok 2 itu ada Anissa, Azahra, Vina, Dina, Niki, Bambang, Siti Elni, Dwiani, Mega, dan Siti Utami. Nah, yang akan kami coba bahas di sini, yang pertama itu otak, yang kedua teori perkembangan kognitif, yang ketiga atensi, memori, dan metakognisi, yang keempat proses kompleks kognitif manusia, yang kelima strategi pengembangan kognitif untuk anak SD, yang keenam tahap sensori motorik, yang ketujuh tahap pra-operasional, yang ke-8 tahap konkret operasional, dan yang terakhir tahap formal operasional. Kalau gitu, yuk langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azahra Aulia Karmatunisa dengan NIM 2003380 akan menjelaskan tentang otak manusia. Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Di dalam otak ada beberapa bagian. Yang ke-1 ada cerebrum atau otak besar. Di dalam otak besar dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus parietalis, berfungsi untuk memantau seluruh informasi yang berkaitan dengan mata, kepala, dan posisi tubuh dan meneruskannya ke bagian otak lain yang mengatur pergerakan. Gross dan Hand 2004. Lobus parietalis juga bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, terutama pengaturan memori. Yang kedua, ada lobus temporalis, berfungsi untuk berperan dalam beberapa aspek penglihatan yang lebih kompleks, termasuk di dalamnya adalah persepsi gerakan dan pengenalan wajah, berperan dalam perilaku yang berkaitan dengan emosi dan motivasi. Lobus temporalis juga bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan bunyi. Yang ketiga ada lobus frontal, menyimpan memori jangka pendek, yaitu kemampuan untuk mengingat stimulus dan kejadian yang baru terjadi. Lobus frontal juga bertanggung jawab untuk berpikir, perencanaan, penyusunan konsep, dan perilaku sosial. Yang keempat ada lobus occipitalis, berfungsi untuk pengolahan dan menyampaikan isyarat visual. Lobus ini sebagai salah satu bagian penyusun dari korteks cerebral yang lebih besar. Lobus occipitalis juga berfungsi untuk mengatur fungsi penglihatan. Lalu ada cerebellum atau otak kecil, berfungsi penting dalam kehidupan, yaitu proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar, berbahasa, proses atensi. Lalu ada sistem limbik, berperan utama dalam perilaku sosio-emosional manusia. Zillmer dan kawan-kawan 2008. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Tria Syarismana dengan NIM 209239. Di sini saya akan membahas tentang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Di sini fokus dari teori Jean Piaget adalah menemukan asal-muasal logika alamiah dan transformasinya dari satu bentuk penalaran ke penalaran lain. Tujuan ini mengharuskan dilakukan penelitian atas akar dari pemikiran logis pada bayi, jenis penalaran yang dilakukan anak kecil, dan proses penalaran remaja dan dewasa. Aunur Rahman tahun 2009 menyatakan, Piaget mengemukakan bahwa secara umum anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkatan pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Perkembangan mental anak terjadi secara bertahap dari tahap perkembangan moral. Berikut ini akan dijelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama itu adalah proses kognitif. Santrok tahun 2008 menyatakan dalam memahami dunia anak secara aktif, mereka menggunakan skema kerangka kognitif atau kerangka referensi. Sebab skema adalah konsep atau kerangka eksis di dalam pikiran individu
yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Piaget menyatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, yaitu asimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap Piagetian. Santrok pada tahun 2008 menyatakan bahwa melalui observasinya, Piaget juga meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuannya berbeda-beda. Tahapan Piaget ini adalah 1. Tahap sensori motor. Tahap ini yang berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Adalah tahap Piagetian pertama. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka seperti melihat dan mendengar dengan gerakan motorik mereka seperti menggapai dan menyentuh. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini adalah tahap Piagetian yang kedua. Tahap ini berlangsung kurang lebih mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis ketimbang pada tahap sensori motor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional, namun tahap ini bersifat egosentris dan negatif ketimbang logis. Pemikiran praoperasional ini bisa dibagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama itu adalah subtahap fungsi simbiolisis. Subtahap fungsi simbiolisis terjadi karena kira-kiranya anak usia 2-4 tahun. Dalam tahap ini, anak kecil secara mental mulai bisa mengepresentasikan objek yang tidak hadir. Meskipun anak kecil ini membuat kemajuan di seluruh tahap, tapi pemikiran praoperasional mereka masih mengandung 2 keterbatasan, yaitu egosentrisme dan animisme. Yang kedua adalah subtahap pemikiran intuitif. Subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua dalam pemikiran praoperasional, dimulai sekitar usia 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif, karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang mereka ingin ketahui. Nah, lalu yang ketiga ini adalah tahap operasional konkret. Tahap ini adalah tahap perkembangan kognitif Piaget ketiga, dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai 11 tahun. Di sini, pemikiran operasional konkret mencakup pengguna operasi penalaran logika menggunakan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Kemampuan untuk menggolongkan golongan sudah ada, tapi belum bisa memecahkan masalah atau problem-problem abstrak. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik dan mereka bisa membalikkan operasi konkret ini. Yang terakhir itu yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini muncul pada usia 7-15 tahun, adalah tahap keempat. Menurut teori Piaget dan kognitif terakhir, pada tahap ini individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal pemikir. Operasional konkret perlu melihat elemen konkret, misalnya A, B, dan C. Menarik kesimpulan logis bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan ini walaupun ini hanya disajikan secara verbal. Teori perkembangan kognitif Vygotsky, Tapan pada tahun 1998 dalam Santrok. Tahun 2008 menyatakan bahwa ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Yang pertama adalah keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya.
Yang kedua adalah kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga adalah kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Robbins dalam Santrok 2008 menyatakan bahwa untuk memahami fungsi kognitif, kita harus memeriksa alat yang memperantarai dan membentuknya, yang itu membuat Vygotsky berpendapat bahwa bahasa itu merupakan alat yang paling penting. Kemudian Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak ini tuh gak bisa dilepasin dari kegiatan sosial dan kultural. Dari ketiga klaim yang tadi udah saya sebutin, Vygotsky ini mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide uniknya yaitu Vygotsky membuat konsep tentang Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan ZVD. Ini tuh adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Penekanan Vygotsky pada JVD ini menegaskan bahwa keyakinan akan arti penting dan pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Ailsa Permatasari dengan NIM 28298. Di sini akan mencoba menjelaskan tentang atensi, memori, dan metakognisi. Yang pertama ada atensi. Atensi adalah perhatian, yaitu salah satu aspek dalam perkembangan kognitif yang memiliki peran yang penting dalam perspektif atau langkah untuk memproses informasi yang ada di sekitarnya. Atensi juga memiliki peran yang penting dalam persepsi, yaitu bagaimana ia memberi perhatian terhadap apa yang ia terima di lingkungan sekitar dan bagaimana ia memberi pandangan akan hal tersebut. Atensi atau perhatian dimiliki oleh semua orang di semua umur dan memiliki kadar serta respon yang berbeda tergantung dari pemahaman yang dimiliki dan tergantung dari respon yang ia berikan. Tentunya, atensi pada anak tidak terjadi dengan sempurna secara langsung, namun memiliki tahapan perkembangan tertentu. Atensi ialah sebuah alat yang mampu menyaring semua informasi pada titik-titik yang berbeda. Informasi tersebar di lingkungan secara luas dan dapat diterima oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak dan mampu dimengerti sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kedewasaan dari anak tersebut. Tanpa adanya atensi dari anak, maka informasi atau pembelajaran yang disampaikan mustahil akan dapat dipahami oleh anak tersebut. Sebaliknya, anak tersebut pun akan mampu memberikan atensi penuh dalam proses pembelajaran dan mudah menyimpan dalam memorinya, sehingga sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, ia dapat mengeluarkannya dengan mudah. Perkembangan atensi anak itu sendiri terdiri dari dua hal, yaitu atensi spontan yang timbul dengan sendirinya dan atensi tidak spontan yang timbul secara tidak sengaja. Atensi ini akan mempengaruhi timbulnya perhatian tersebut atau respon yang diberikan. Tahapan perkembangan atensi anak menurut John Flavel tahun 2004 yang menguraikan secara lengkap bahwa aspek atensi anak berkembang seiring dengan tumbuh kembang anak itu sendiri. Yang pertama, masa anak tumbuh besar. Ketika anak-anak tumbuh semakin besar, ia akan lebih mampu memahami dan mengendalikan atensinya atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya, yang berhubungan dengan orang terdekat maupun dengan lingkungan sekitarnya. Pertama kali, tentu anak memiliki atensi yang dangkal, yakni memperhatikan sesuatu tidak secara mendalam. Lama-kelamaan, seiring dengan ia yang tumbuh besar, ia akan mulai fokus dan memperhatikan apa saja hal yang penting dan apa saja detail-detail yang tidak perlu diperhatikan. Mereka juga akan mulai mampu
memberikan perhatian lebih daripada satu dimensi atau suatu stimulan sehingga mereka mulai memiliki kemampuan dan kemampuan apa yang ingin dan tidak ingin mereka perhatikan. Yang kedua, atensi tegas. Seiring dengan perkembangan usia dan kematangannya, anak-anak mulai mampu memberikan atensi dengan tegas yang merupakan tanda bahwa ia memiliki perkembangan yang baik dan mampu menyesuaikan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, anak sudah mulai bisa diamati ia menjurus kepada bidang akademik apa yang menjadi minatnya. Misalnya, ialah anak-anak yang memiliki atensi penuh pada mata pelajaran tertentu, maka ia dapat diarahkan lebih dalam untuk memahami dan mempelajarinya, sehingga kemungkinan hal tersebut nantinya akan bermanfaat untuk bekal masa depannya, yakni ia memiliki keunggulan dalam bidang tersebut dan dapat menjadi prestasi yang membanggakan untuknya karena atensi khusus yang ia berikan. Yang ketiga, mengarahkan atensi. Tahap selanjutnya ialah ketika anak sudah mampu mengembangkan kemampuannya untuk mengarahkan atensinya, yakni bagaimana ia bisa menemukan kata kunci atau menemukan sikap yang penting dan siap untuk memperhatikan secara penuh. Ia mampu mengarahkan atensi atau perhatiannya secara total dan mendalam. Misalnya, ialah anak-anak akan memahami dan mampu memberikan atensi penuh pada nada-nada dan gerak yang diajarkan oleh guru yang berhubungan dengan lagu atau tarian, sehingga apa yang diajarkan guru tersebut akan menjadi landasan baginya dan menentukan responnya bahwa semua bagian pelajaran pada hal tersebut ialah penting, dan ia semakin memusatkan perhatian serta mempersiapkan diri menuju ke sana. Yang keempat, mengembangkan kemampuan. Pada tahap akhir ini, dari perkembangan atensi anak, ditandai dengan kemampuan anak tersebut untuk mampu mengembangkan kemampuannya dan memonitor atensi secara langsung dan dapat diarahkan olehnya secara pribadi tanpa memerlukan bantuan sepenuhnya dari orang-orang dewasa atau dari pendidiknya. Ia mampu menetapkan apakah mereka menggunakan strategi yang tepat dan apakah mereka telah menggunakan pendekatan yang tepat ketika mengalami serangkaian peristiwa yang kompleks yang membutuhkan atensi lebih dalam. Misalnya, ia secara kreatif mampu menciptakan tarian atau gerakan sendiri tanpa bantuan penuh dari pendidiknya. Yang kedua, ada memori. Memori adalah ingatan yang menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Dalam model yang dikemukakan Atkinson dan Shiffrin, bahwa setidaknya manusia memiliki 3 tipe sistem memori. Yang pertama, memori indrawi atau sensory memory. Manusia memiliki komponen sistem indrawi seperti melihat, mendengar, merasakan, dan mencium. Aktivitas komponen inilah yang kemudian mencatat secara indrawi dengan hanya tempo sekitar 1/4 detik. Meskipun begitu, sebenarnya kita memiliki kesempatan dalam menyeleksi informasi guna memproses secara lebih lanjut. Dengan singkatnya, pencatatan indrawi ini, maka kita perlu memaknai, mengorganisasikan, dan mempersepsikan. Anak-anak dalam perkembangannya, dasarnya tentu masih menggunakan memori indrawi dalam proses interaksinya. Perhatian anak belum memiliki fokus utama. Disinilah atensi anak masih patuh terhadap orang tua. Anak-anak kecil pada umumnya tentu belum dapat mengorganisasikan makna yang didapatnya baik dari penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Memori indrawi anak masih didasarkan pada pengalaman yang dilihatnya oleh orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, ada memori jangka pendek atau short-term memory. Nah, dalam memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang lebih banyak dengan tempo sekitar 30 detik, kecuali informasi tersebut diulangi atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lama. Disinilah sebenarnya proses atensi mulai berjalan dengan baik. Memori indrawi yang dilakukan anak perlu mendapat atensi dan filter dengan dilakukan proses memilah informasi yang paling baik bagi anak. Nah, lalu yang ketiga ada memori jangka panjang atau long-term memory. Kemampuan memori jangka panjang banyak dilakukan dengan proses latihan dan strategi yang cukup terelaborasi.
Pada memori jangka panjang inilah atensi cukup besar diberikan pada hal tertentu dan memfokuskannya dengan baik. Disinilah pentingnya orang tua dalam membimbing anak untuk meningkatkan memorinya sejak kecil. Interaksi yang dilakukan anak tentulah mula-mula berkat ingatan indrawi yang dilakukan di dalam keluarga. Itulah sebabnya karakter dan kepribadian anak juga melibatkan memori yang didapatkan pada anak. Pengalaman anak atas apa yang diberikan orang tua menjadi bekal dalam menghadapi beragam persoalan hidup anak. Memori yang baik tentu dapat memilah untuk memunculkan sikap dan tindakan yang baik. Orang tua tentu menginginkan agar anaknya dapat belajar dengan efektif, dengan menumbuhkan memori jangka panjang. Proses informasi yang masuk dalam dunia anak terjadi dengan beberapa tahap yang memungkinkan pemrosesan tersebut menjadi aktivitas atau tindakan. Menurut Robert Yeager 1998, ada 3 karakteristik utama dari pendekatan pemrosesan informasi. Yang pertama, proses berpikir. Informasi yang menekankan daya kognitif masuk ke dalam pikiran. Disinilah anak mendapat tahap awal dalam mendapatkan pengetahuan yang kompleks. Pemrosesan informasi ini akan memberikan banyak pengalaman berpikir dan proses berpikir ini membuat anak banyak memiliki pertimbangan atau keputusan yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, mekanisme pengubah. Data informasi yang tersimpan dalam diri anak memberikan pertimbangan khusus bagi anak. Anak memiliki daya kontrol lebih dari apa yang diperolehnya dari data informasi yang dimiliki. Di sini, anak mulai mengembangkan kapasitas informasi dengan kemampuan membangun kombinasi-kombinasi pengetahuan yang ada. Dan yang ketiga, ada modifikasi diri. Anak tentu bukanlah mesin yang dapat memberikan respon terhadap stimulus secara otomatis. Sebaliknya, bagi anak, informasi atau stimulus harus terlebih dahulu melewati serangkaian proses kognitif yang kompleks yang melibatkan seluruh dimensi kepribadiannya. Pentingnya mengenal sistem memori bagi pertumbuhan anak memberikan petunjuk bagi orang tua agar dapat mengarahkan anaknya pada kondisi dan pilihan yang terbaik. Metakognitif menurut Suherman dan kawan-kawannya pada tahun 2001 adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Metakognitif adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. Lalu, ada metakognitif menurut Flavel Jonasson. Menurut Flavel, pada tahun 2000, definisi metakognitif sebagai kesadaran seorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Lalu, ada metakognitif menurut Margaret W. Matlin pada tahun 2006. Ia menyebutkan bahwa knowledge and awareness about cognitive process or our talk about thinking. Nah, jadi metakognitif adalah suatu kesadaran tentang kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan efisiensi penggunaan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Secara ringkas, metakognitif dapat diistilahkan sebagai thinking about thinking. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Hanifah dengan NIM 2006346 akan menjelaskan materi mengenai proses kompleks kognitif manusia. Yang pertama, konsep. Pemahaman konseptual adalah aspek kunci dari pembelajaran. Tujuan pengajaran yang penting adalah untuk membantu siswa memahami konsep utama dalam suatu mata pelajaran daripada hanya menghafal fakta.
Konsep membantu siswa untuk menyederhanakan dan meringkas informasi, serta meningkatkan efisiensi memori, komunikasi, dan penggunaan waktu mereka. Siswa membentuk konsep melalui pengalaman langsung dengan objek dan peristiwa dalam dunia mereka. Contoh aspek penting dari konsep pengajaran adalah untuk mendefinisikannya dengan jelas dan memberikan contoh yang dipilih dengan cermat. Terdapat 4 strategi untuk mendefinisikan konsep. Yang pertama, menentukan konsep. Yang kedua, klarifikasi istilah-istilah dalam definisi ide. Yang ketiga, berikan contoh-contoh untuk mengilustrasikan ciri. Dan yang keempat, berikan contoh tambahan. Lalu yang kedua adalah berpikir. Berpikir terlibat memanipulasi dan mengubah informasi dalam memori. Meliputi yang pertama adalah penalaran. Penalaran terbagi menjadi penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari yang spesifik ke umum, terdiri dari penarikan kesimpulan tentang semua anggota kategori berdasarkan pengamatan hanya beberapa anggotanya. Para peneliti telah menemukan bahwa keterampilan penalaran induktif seringkali merupakan prediktor yang baik untuk prestasi akademik. Kesimpulan yang diambil sebagai hasil penalaran induktif pada akhirnya tidak pernah pasti, tetapi selalu ada kemungkinan salah. Dan yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran dari yang umum ke yang spesifik. Penalaran deduktif selalu pasti, dalam arti jika aturan atau asumsi awal benar, maka kesimpulannya akan benar. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan berpikir secara reflektif dan produktif, serta mengevaluasi bukti. Menurut Ellen Langer, perhatian adalah kunci pemikiran kritis. Perhatian berarti waspada, hadir secara mental, dan fleksibel secara kognitif saat menjalani aktivitas dan tugas sehari-hari. Siswa yang penuh perhatian memelihara kesadaran aktif tentang keadaan dalam hidup mereka. Siswa yang penuh perhatian menciptakan ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru, dan menyadari lebih dari satu perspektif. Salah satu cara untuk mendorong siswa berpikir kritis adalah dengan menyajikan topik atau artikel kontroversial yang menyajikan kedua sisi masalah untuk didiskusikan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif. Aspek penting dari berpikir adalah mampu berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang baru dan cara yang tidak biasa dan menghasilkan solusi unik untuk masalah. Meskipun sebagian besar siswa yang kreatif cukup cerdas, seperti yang diukur dengan skor tinggi pada tes kecerdasan konvensional, dalam hal lain, hal sebaliknya tidak selalu benar. Banyak siswa yang sangat cerdas tetapi tidak terlalu kreatif. Yang ketiga, problem solving. Pemecahan masalah melibatkan menemukan masalah yang tepat untuk mencapai tujuan. Mempertimbangkan tugas-tugas ini yang harusnya mengharuskan siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah, seperti membuat proyek untuk pameran sains, menulis makalah untuk kelas bahasa Inggris, mendapatkan komunitas menjadi lebih responsif terhadap lingkungan, dan memberikan ceramah tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang berprasangka buruk. Upaya yang telah dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang dilalui individu dalam memecahkan masalah secara efektif adalah: yang pertama, menemukan dan membingkai masalah sebelum Anda memecahkan masalah. Yang kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik setelah siswa menemukan masalah dan mendefinisikannya dengan jelas. Yang ketiga, evaluasi solusi begitu kita merasa telah memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, memikirkan ulang dan mendefinisikan ulang masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Beberapa kendala umum untuk memecahkan masalah adalah fiksasi, kurangnya motivasi pada ketekunan,
dan kontrol emosi yang tidak memadai. Dan yang keempat, transfer. Transfer terjadi ketika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar atau pemecahan masalah dalam situasi baru. Beberapa ahli berpendapat bahwa cara terbaik untuk memastikan transfer adalah dengan mengajarinya. Mereka menekankan bahwa masalah transfer hampir dihilangkan ketika pengajaran terjadi dalam konteks di mana individu perlu tampil. Dengan mempersiapkan siswa sehingga masalah yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan nyata adalah masalah transfer yang paling buruk, kesenjangan antara tingkat pembelajaran siswa saat ini dan tujuan pembelajaran berkurang secara signifikan. Beberapa strategi lain yang dapat meningkatkan transfer termasuk memberikan 2 atau lebih contoh konsep karena satu sering tidak cukup. Memberikan representasi siswa model seperti matriks yang membantu mereka menyusun aktivitas pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk menghasilkan lebih banyak informasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102, akan menjelaskan tentang strategi pengembangan kognitif untuk anak SD, yaitu dengan menerapkan model edutainment. Model edutainment merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa SD, di mana dalam perkembangan kognitifnya para siswa SD yang sudah mampu berpikir secara sistematis akan membantunya dalam memproses dan mengolah segala informasi dalam materi pelajar secara menyenangkan. Penerapan strategi pembelajaran bagi guru merupakan hal penting untuk mencapai prestasi belajar setiap anak didiknya. Maka dari itu, penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran edutainment sangatlah cocok untuk dapat diterapkan dalam konsep pendidikan di sekolah dasar. Dengan landasan bahwa metode ini memiliki konsep dasarnya yaitu memberikan perasaan nyaman, perasaan menyenangkan ketika anak-anak belajar di dalam kelas. Karena konsep dasar dari metode edutainment tersebut diharapkan akan tumbuh motivasi yang kuat terhadap para peserta didik untuk belajar di dalam kelas, sehingga diharapkan proses dalam pembelajaran kognitif mereka dalam mengolah segala informasi di dalam kelas akan berkembang. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar sendiri sangat dipengaruhi terhadap centration, di mana tanda ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menarik akan lebih mudah untuk dapat memusatkan perhatian mereka. Proses pendidikan dengan menggunakan model edutainment ini dapat dilakukan dengan cara permainan, humor, bermain peran, dan demonstrasi dan cara-cara lain yang dapat dikuasai oleh guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duyani dengan NIM 2009227 akan memaparkan tentang perkembangan kognitif siswa. Yang pertama, tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget dalam Rus Effendi 2006, pada tahap sensori motor, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, mendengar, menjamak, membau, dan lain-lain. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dikembangkan dengan perlahan-lahan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema-skema anak karena adanya masukan, rangsangan, atau kontak dengan pengalaman dan situasi yang baru. Adapun ciri-ciri tahap sensori motorik adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar mengembangkan dan menyelaraskan jasmaninya dengan perbuatan mentalnya menjadi tindakan-tindakan atau perbuatan yang teratur dan pasti. Yang kedua, anak berpikir melalui perbuatan dan gerak. Yang ketiga, perkembangan yang terjadi pada tahap ini adalah gerak refleks ngemot dan gerak mata sampai pada kemampuan untuk makan, melihat, memegang, berjalan, dan berbicara. Pada tahap akhir ini, anak belajar mengaitkan simbol benda dengan benda konkretnya
hanya masih kesulitan. Dan yang terakhir, anak mulai melakukan percobaan, coba-coba berkenalan dengan benda-benda konkret, dengan menyusunnya, mengutak-atik, dan lain-lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Siti Elni Alianti dengan nomor NIM 28929 akan menjelaskan tentang tahap operasional, yaitu 2-7 tahun. Masa kanak-kanak adalah masa dengan banyak proses tumbuh dan berkembang. Setiap anak akan mengalami berbagai perkembangan yang menunjukkan bahwa otak dan kemampuannya berkembang. Salah satu perkembangan yang sangat penting untuk selalu dipantau oleh orang tua adalah perkembangan kemampuan kognitif si kecil. Kemampuan kognitif adalah sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tentunya ini merupakan sebuah kemampuan yang penting sekali untuk diperhatikan, karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan si kecil. Ada sebuah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh seorang psikolog Swiss, Jean Piaget, yang dikenal dengan nama teori Piaget. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Piaget berpendapat bahwa kemampuan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Saat seseorang tumbuh, ia akan beradaptasi secara biologis terhadap lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kualitatif atau sikap dan perilaku di dalam struktur kognitifnya. Piaget menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental anak yang usianya berbeda, maka kualitatifnya pun akan berbeda. Ciri utama perkembangan kemampuan kognitif si kecil di tahap ini adalah mulai berkembangnya konsep intuitif dan penggunaan simbol. Yang pertama, preoperasional, yaitu berusia 2-4 tahun. Si kecil sudah mampu mengembangkan konsepnya menggunakan bahasa sederhana yang sering mengalami kesalahan dalam memahami suatu objek. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok. Yang kedua, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Yang ketiga, mampu menyusun beberapa benda secara berderet. Yang keempat, self counter yang sangat menonjol, mungkin menghitung. Nah, terus yang kedua yaitu proses intuitif, yaitu pada usia 4-7 tahun. Pengetahuan yang diperoleh si kecil didasarkan pada kesan yang agak abstrak. Ia dapat menyimpulkan, tapi belum mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Untuk itu, si kecil di kategori usia ini sudah mampu mengutarakan isi hatinya, khususnya bagi anak yang mempunyai banyak pengalaman. Ciri-ciri si kecil di tahap ini antara lain, sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal-hal yang lebih rumit. Meski kurang menyadari, tapi si kecil sudah dapat mengkategorikan objek. Terus dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Nah, perkembangan kemampuan kognitif si kecil itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan akan menentukan perkembangan si kecil secara intelektual. Artinya seseorang anak kemungkinan akan mempunyai kemampuan berpikir yang mirip dengan orang tuanya, apakah normal, di bawah normal, atau di atas normal. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun turut mempengaruhi tingkat kognitif atau inteligensi si kecil. Ada 2 faktor lingkungan yang paling meningkatkan perkembangan kognitif si kecil, yaitu keluarga dan sekolah. Yang ketiga yaitu faktor keluarga. Seseorang anak yang memiliki hubungan sehat dengan orang tuanya umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memilikinya. Hubungan sehat di sini maksudnya adalah anak mendapatkan kasih sayang dan prihatin yang cukup dari kedua orang tuanya.
Hal tersebut sebagai fasilitas pendukung perkembangan kognitif seorang anak. Sebaliknya, anak yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan orang tuanya, maka perkembangan kognitifnya pun tidak baik. Terus, yaitu faktor sekolah. Guru memainkan peran sebagai pengganti orang tua di sekolah. Di tempat tersebut, gurulah yang berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif murid-muridnya. Guru dan sekolah yang baik akan menghasilkan murid-murid yang berkemampuan kognitif baik pula. Tentunya si kecil akan membutuhkan stimulasi yang tepat agar kemampuan kognitifnya dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, perlu menerapkan beberapa rangsangan seperti berikut ini. Yang pertama, belajar berhitung. Bila dilakukan dengan cara yang menyenangkan, si kecil pun pasti akan suka belajar berhitung. Misalnya saja dengan mengajak si kecil menghitung jumlah mainannya sambil dimasukkan ke dalam kotak mainan. Dengan cara ini, ia pasti akan bersemangat. Yang kedua yaitu bermain puzzle. Mengajak si kecil bermain puzzle akan membantu proses berpikirnya. Dari aktivitas ini, ia akan belajar berpikir secara strategis, mempertimbangkan berbagai cara, serta mengambil keputusan agar bisa berhasil menyusun puzzle dengan sempurna. Terus yang ketiga yaitu bermain peran. Melalui permainan peran, kemampuan motorik dan daya imajinasi si kecil akan terlatih dengan baik. Tak hanya itu, permainan ini juga dapat mengasah logika, memperkaya kosakata, hingga mengenalkannya pada beragam karakter. Yang keempat, yaitu bermain musik. Nah, musik itu memiliki manfaat bagi si kecil. Musik dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan yang positif, yang tersirat untuk si kecil. Selain itu, ia juga bisa berlatih irama dan ketukan melalui bunyi pada beberapa alat musik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurpadilah dengan NIM 22876. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tahap konkret operasional. Tahap ini dimulai sejak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasinya, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrisnya juga berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logikanya. Pada tahap konkret operasional ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan konservasi, kemampuan mengelompokkan secara memadai, serta melakukan pengurutan mulai dari mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai paling besar atau sebaliknya, dan menangani konsep angka. Tetapi, selama tahap ini proses pemikiran diarahkan pada kejadian real yang diamati oleh anak. Anak dapat melakukan operasi problem yang agak kompleks selama problem itu konkret dan tidak abstrak. Nah, selanjutnya yaitu tahap formal operasional usia 11-15 tahun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Dalam tahap perkembangan formal operasional, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11-15 tahun, akan dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran konkret operasional. Tahapan perkembangan kognitif terakhir yang menghapus keterbatasan-keterbatasan tersebut sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi remaja hingga usia 15 tahun, tetapi juga bagi remaja dan dewasa yang berusia lebih tua. Sebab, upaya riset Piaget yang mengambil subjek anak dan remaja hingga usia 15 tahun itu dianggap sudah cukup representatif bagi usia-usia selanjutnya. Dalam perkembangan kognitif tahap akhir ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yakni 1. Kapasitas menggunakan hipotesis.
Dengan kapasitas menggunakan hipotesis atau anggapan dasar, seorang remaja akan mampu berpikir hipotesis, yakni berpikir mengenai sesuatu, khususnya dalam pemecahan masalah, dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respon. Yang kedua yaitu kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, remaja tersebut akan mampu mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak seperti ilmu agama, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu abstrak lainnya dengan luas dan lebih mendalam. Dua macam kognitif yang sangat berpengaruh terhadap kualitas skema kognitif itu telah dimiliki pula oleh orang-orang dewasa. Oleh karenanya, seorang remaja pelajar yang telah berhasil menempuh proses perkembangan formal operasional secara kognitif dapat dianggap telah pada mulai dewasa. Pada periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Matt Jarvis, 2011, halaman 111, kemajuan pada anak selama periode ini ialah tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Oleh karena itu, disebut operasional formal. Cukup sekian, terima kasih. Selesai deh pembahasan yang kami coba jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!